Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natalia Pesaratu dengan NIM 2021030034. Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia Makassar. Yang terhormat pada Ibu Sriani Windarti, SKMMKes selaku dosen mata kuliah Evaluasi Kinerja Rumah Sakit. Dalam video kali ini, saya akan membacakan hasil review jurnal saya yang berjudul Indikator Kinerja Utama Farmasi Klinis untuk Rawat Inap di Rumah Sakit, Pengaturan Tinjauan Sistematis. Dalam jurnal ini terdapat 4 penulis. Yang pertama, Lukas Bagedans, yang kedua Yolanda Ledo Silva, yang ketiga Dayana Galato, dan yang terakhir Fernando Fernandez Limos. Jurnal yang saya ambil ialah International Journal of Clinical Pharmacy tahun 2024. Selanjutnya adalah latar belakang, yaitu kualitas layanan kesehatan didefinisikan sebagai sejauh mana layanan kesehatan bagi individu dan populasi, meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit tersebut, hasil kesehatan yang diinginkan, dan selaras dengan profesional pengetahuan saat ini. Berbagai prosedur telah dirancang untuk pengembangan KPI, namun metode konsensus yang melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti teknik Delphi adalah yang terbaik, proses yang paling banyak digunakan untuk pengembangan KPI. Sementara apoteker berkolaborasi sebagai bagian dari tim perawatan. Kolaborasi ini tidak boleh menghalangi profesi farmasi untuk mengukur dampak berlangsungnya terhadap perawatan pasien. KPI farmasi klinis bertujuan untuk merangkum nilai-nilai CPS dan menunjukkan dampaknya terhadap hasil pasien pemangku kepentingan administrator dan tim multidisiplin. Namun hingga saat ini belum ada KPI farmasi klinis yang terstandarisasi di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk menilai kualitas penelitian yang telah mengembangkan KPI untuk CPS di rumah sakit rawat inap. Adapun metode yang saya ambil yaitu metode tinjauan sistematis, dilakukan dengan mencari Web of Science, Scopus, dan PubMed, dilengkapi dengan analisis kutipan dan penelusuran literatur abu-abu. Dan untuk mengambil studi yang membahas pengembangan KPI dalam CPS untuk rumah sakit pasien rawat inap. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu sebagian besar penelitian melibatkan pengembangan KPI yang komprehensif proses yang mencakup penilaian bukti dari literatur, diikuti oleh konsensus panel ahli. Delphi atau biasa atau dimodifikasi adalah metode yang paling umum pengembangan KPI. Dengan 8 studi ini yang menggunakan pendekatan ini. Sebuah studi menggabungkan teknik nominal dan kelompok fokus, sementara 2 penelitian mengadaptasi indikator konsensus sebelumnya yang diterbitkan oleh American College of Clinical Pharmacy atau EECP dan Perkumpulan Farmasi Sistem Kesehatan Amerika. Selain itu, 4 studi mencakup sebagai kecil profesional lain seperti dokter, perawat, dan manajer penjaminan risiko atau kualitas. Satu penelitian ini tidak memberikan informasi tentang komposisi pemangku kepentingan. Beberapa penelitian informasi tentang komposisi pemangku, standarisasi, dan benchmarking KPI. Alasan yang mendukung rekomendasi ini mencakup yang pertama, memungkinkan bermakna perbandingan CPS di dalam dan di antara organisasi. Yang kedua, memfasilitasi pengelolaan kinerja apoteker rumah sakit. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi mengenai kualitas pelayanan farmasi rumah sakit. Meskipun ada pengakuan yang menjadi patokan penting, tidak ada penelitian yang membedakannya. Selanjutnya, kualitas metodologi secara keseluruhan berhasil tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan fokus utama pada hasil. Tak satu pun dari studi tersebut memberikan nilai referensi perbandingan. Adapun kesimpulan, yaitu studi ini mengungkapkan bahwa KPI farmasi klinis dikembangkan karena evaluasi CPS di lingkungan rumah sakit sebagian besar merupakan
pengukuran proses, yang sebagian besar dibuat oleh panel ahli terdiri dari apoteker. Kurang bukti ilmiah yang kuat, dukungan, dan tidak diuji cobakan atau divalidasi, sehingga kurang pembandingan nilai referensi. Upaya ini di masa depan harus fokus dalam menciptakan hasil inti yang berstandar internasional, ditetapkan untuk mengukur kualitas CPS dan memfasilitasi secara efektif perbandingan nilainya dengan kegiatan perawatan kesehatan lainnya. Selanjutnya adapun saran dari jurnal, yaitu proses pengembangan KPI saat ini sebagian besar difokuskan pada pengukuran proses, bukan hasil kesehatan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan untuk mengembangkan KPI yang juga mempertimbangkan hasil kesehatan pasien dan juga melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pihak pasien, dokter, dan manajer risiko kualitas dalam proses pengembangan KPI. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.